Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah legenda dari Sumatera Barat, yaitu Kaba Sutan Pangaduan. Bagaimana kisah atau cerita dari Kaba Sutan Pangaduan ini? Silakan disimak berikut ini. Sutan Pangaduan adalah seorang putra mahkota dari raja yang berkuasa di Kampung Dalam, Pariaman. Ia hidup bersama dua saudara tiri lain ibu, yakni Sutan Lembak Tuah yang ibunya seorang rakyat biasa, dan Putih Sari Makah yang ibunya adalah seorang keturunan Arab. Ibunda Sutan Pangaduan adalah seorang bangsawan yang bernama Pati Andam Dewi. Sutan Lembak Tuah, saudara tirinya itu, ia lebih tua dibanding Sutan Pangaduan. Namun begitu, terdapatlah beberapa keunggulan yang ada pada dirinya. Di antaranya ilmu kebatinan, kesaktian, dan kebijaksanaan. Dikarenakan hal tersebut, tentu Sutan Pangaduan jauh lebih unggul. Pada masa yang lalu, masa-masa di mana Sutan Pangaduan masih kecil, ayahanda mengembara ke Gunung Ledang. Hari itu ialah hari menyedihkan bagi Sutan Pangaduan. Ibu Sutan Pangaduan, Putih Andam Dewi, diculik dan ditawan oleh Rajo Unggeh Layang di sebuah bukit. Putih Andam Dewi ditawan karena ia telah menolak diperistri oleh Rajo Unggeh Layang. Rajo Unggeh Layang ialah seorang yang berkuasa di negeri Taluak, Singalai, Tabang, Papan. Semenjak saat itu, Sutan Pangaduan diasuh dan dibesarkan oleh nenek dan kakak sepupu dari pihak ibu yang seorang pendekar di Kuala Pantai Cermin. Sutan Lembak Tuah memilih tetap tinggal di dalam istana sendiri, dan akhirnya ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya dengan dalih usianya paling tua di antara dua anak laki-laki lain. Sutan Lembak Tuah telah menjadi raja semenjak usianya masih muda. Dalam pangkuan adat, Sutan Pangaduan ialah putra mahkota yang sah, sebab silsilah bangsawan dan orang terpandang lagi keramat yang dibawanya dari garis ibu. Namun, ibunda dari Sutan Lembak Tuah yang berhati jahat sangat berambisi untuk menjadikan anaknya sebagai raja. Apapun yang terjadi, anakku, dengarkanlah sumpah ibu. Engkau harus menjadi raja. Ibunda Sutan Lembak Tuah berjanji pada dirinya sendiri. Apapun jalannya, niscaya akan kutempuh jua. Masa laluku yang pahit perlahan manis seiring raja semakin tunduk padaku, bisik ibunda Sutan Lembak Tuah. Datanglah hari saat Sutan Lembak Tuah ditahbiskan sebagai seorang raja. Meskipun begitu, alangkah naib nian perangainya, ia cenderung manja dan kekanak-kanakan. Ketika diangkat sebagai raja, ia menjelma menjadi raja yang senantiasa semena-mena terhadap rakyatnya. Beruntung, di kemudian hari ia dapat berubah menjadi raja yang bijak berkat nasihat dan bimbingan dari Sutan Pangaduan dan keluarga ayahnya. Wahai Sutan Lembak Tuah, engkau tengah menjadi raja yang lalim. Saudaraku, ingatlah bahwasanya seorang raja hendaknya bijaksana, berkata Sutan Pangaduan kepadanya. Terima kasih saudaraku, engkau adalah saudaraku yang paling berjasa. Sejak masa dulu hingga sekarang engkau tak ubahnya sebagai seorang yang setia padaku, baik dalam susah maupun bahagia, baik dalam keterpurukan maupun dalam kejayaan, seru Sultan Lembak Tuah kepada Sutan Pangaduan. Syukurlah saudaraku, engkau mau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Ini tentu demi kebaikan kerajaan ini, supaya kelak dapat berjaya sebagaimana dicita-citakan oleh nenek moyang kita.
Sultan Pangaduan lega mendengar ucapan saudaranya itu. Keluarga ayah Sultan Lembak Tuah pun turut bahagia atas kesadaran yang diperoleh oleh Sultan Lembak Tuah. Akhirnya, keluarga itu tidak lagi bermurung diri atas perilaku Sultan Lembak Tuah selama ini. Ketika berusia 10 tahun, Sultan Pangaduan didatangi ayahnya yang bersemayam di Gunung Ledang. Kedatangan itu adalah kedatangan secara batin. Alangkah gusar hatinya, ia tak menyangka dalam kondisi seperti ini ia seperti mendapat bisikan gaib atas kedatangan ayahnya tersebut. "Wahai anakku, engkau adalah anakku yang paling mutlak berkuasa atas apa yang nantinya akan kuwariskan. Maka tanggung jawab pula akan engkau pikul. Aku, ayahmu ini berharap engkau bebaskan ibumu dari tawanan. Janganlah engkau berangkat sendirian. Ajaklah Sultan Lembak Tuah, kakakmu itu." Ayahanda Sultan Pangaduan berbisik kepadanya melalui pertemuan gaib. "Dan jangan lupa anakku, engkau harus menimba ilmu dari nenek supaya dibekali dengan senjata keramatnya. Ingat anakku, engkau harus berhati-hati." Alangkah malang nasib Sultan Pangaduan. Dalam perjalanan dari Kuala Pantai Cermin ke Kampung Dalam, Sultan Pangaduan yang lugu diperdaya oleh seorang penipu. Gara-garanya sangat sederhana. Sultan Pangaduan tertangkap tangan sedang memetik setangkai kembang oleh sang penipu. Penipu itu membual bahwa kembang yang dipetik oleh Sultan Pangaduan adalah kembang larangan dan sebagai hukumannya ia didenda untuk menyerahkan baju bangsawan yang dipakainya. Penipu itu menggantinya dengan baju compang-camping yang robek di sana-sini. Penipu tersebut berkata, "Wahai engkau, aku telah tahu bahwa engkau telah memetik kembang itu tanpa sepengetahuanku. Tahukah engkau bahwa kembang itu adalah kembang larangan yang tidak setiap orang bisa memetik seenaknya?" "Oh, maafkan saya saudara. Hamba tak tahu bahwa kembang itu ada yang berpunya. Hamba tak tahu pula bahwa itu adalah kembang larangan," jawab Sultan Pangaduan. "Maka tahulah saudara, ada hukuman yang patut engkau terima. Serahkan baju bangsawan yang engkau kenakan dan terimalah ini, baju yang akan engkau kenakan kemudian." Penipu itu menyerahkan baju compang-camping yang robek di sana-sini. Sesampainya di istana Kampung Dalam, Sultan Lembak Tuah sangat terkejut ketika melihat anak kecil berbaju compang-camping yang wajahnya bagaikan pinang dibelah dua dengan dirinya. Namun, ibu Sultan Lembak Tuah yang berhati jahat merasa malu, lalu menyuruh pengawal mengusir bahkan menghukum mati Sultan Pangaduan, padahal ia sebenarnya tahu bahwa yang datang adalah putra mahkota yang sebenarnya. Ibu Sultan Lembak Tuah memerintahkan anaknya untuk berkelahi dengan Sultan Pangaduan. Namun, dalam perkelahian itu Sultan Lembak Tuah dapat dikalahkan. Pada saat itulah Sultan Pangaduan mengucapkan kata kunci yang membuktikan bahwa ia adalah saudara tiri dari Sultan Lembak Tuah. Hanya Sultan Lembak Tuah yang mengerti kata kunci tersebut karena ia sebelumnya juga didatangi sang ayah secara batin. Sultan Lembak Tuah akhirnya memohon kepada ibunya agar Sultan Pangaduan diperbolehkan tinggal dalam istana. "Wahai ibu, izinkanlah ia tinggal di sini." Sultan Lembak Tuah memohon kepada ibunya. "Ia adalah Sultan Pangaduan yang sesungguhnya. Seharusnya engkau tahu itu, ibu," ujar Sultan Lembak Tuah kepada ibunya. Sultan Pangaduan lalu mengutarakan maksudnya bahwa dia mendapat tugas dari ayahnya untuk membebaskan sang ibunda, yaitu Putih Andam Dewi. Tentu saja ibu Sultan Lembak Tuah tidak setuju dengan rencana itu karena jelas akan menghalangi rencana-rencananya selama ini. Namun, Sultan Lembak Tuah berhasil melunakkan hati ibunya dengan alasan
bahwa dia juga mendapatkan wangsit yang sama dari sang ayah yang bersemayam di Gunung Ledang. Dengan berat hati, Ibunda Sultan Lembak Tuah melepaskan kepergian anaknya beserta Sultan Pangaduan untuk membebaskan Putih Andam Dewi dari tawanan Raja Unggah Layang. Namun di balik itu, Ibunda Sultan Lembak Tuah masih menyimpan satu rencana jahat yang terakhir. Pada acara pelepasan secara resmi, ia berniat untuk meracuni Sultan Pangaduan. Sebelum berangkat, kedua pangeran dihidangkan nasi terlebih dahulu bersama para pengiring. Nasi untuk Sultan Pangaduan telah ditaburi dengan racun. Sultan Pangaduan yang telah mendapatkan hikmah malah mengajak para hadirin untuk berbincang-bincang sampai nasi menjadi dingin. Sebelum kalian berangkat untuk menunaikan tugas membebaskan Putri Andam Dewi, hendaklah kalian makan makanan yang sudah kusediakan ini, agar nantinya kalian kuat di perjalanan. Ibunda Sultan Lembak Tuah mempersilahkan mereka. Ya, sebentar lagi kami makan. Kami masih berbincang. Karena nantinya perjalanan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan kami ingin memuaskan acara pelepasan ini, jawab Sultan Pangaduan. Karena nasi telah dingin, Sultan Pangaduan menolak untuk memakannya dan menyuruh pelayan untuk memberikan nasi itu kepada hewan peliharaan istana. Hewan itu langsung mati setelah menyantap nasi tersebut. Singkat kata, niat jahat Ibunda Sultan Lembak Tuah pun terbongkar dan ia dihukum kurungan di istana. Sultan Pangaduan dan Sultan Lembak Tuah akhirnya dapat pergi menunaikan tugasnya tanpa ada yang menghalangi lagi. Sesampainya di bukit tempat Putih Andam Dewi ditawan, kedua pangeran terlibat perkelahian dengan ribuan penjaga bukit. Tatkala hampir berhasil membebaskan ibundanya, Sultan Pangaduan kehilangan konsentrasi karena kakaknya Sultan Lembak Tuah ambruk di tangan musuh. Akibatnya, kedua kakak beradik ini berhasil diringkus oleh musuh. Melihat keadaan yang di luar perkiraan, ayah Sultan Pangaduan mendatangi anak perempuannya, Putih Sarimakah, secara batin. Ia memerintahkan anak perempuannya itu untuk membebaskan istrinya, Putri Andam Dewi, dan kedua anak laki-lakinya yang sekarang jadi tawanan pula. Wahai anakku, Putri Sarimakah, dengarkan aku. Kakakmu Sultan Pangaduan telah ditawan musuh dalam upaya menyelamatkan ibumu, Putih Andam Dewi. Selamatkan mereka, putriku. Dalam penugasan itu, Putih Sarimakah dibantu oleh kemenakan sang ayah atau kakak sepupu Sultan Pangaduan dan Sultan Lembak Tuah, dan kemenakan Putih Andam Dewi atau kakak sepupu Sultan Pangaduan. Ketiga perempuan tersebut pada saat itu telah menjadi pendekar-pendekar yang tangguh. Putri Sarimakah memiliki kemampuan ilmu batin untuk mengendalikan air, sedangkan kedua sepupu Sultan Pangaduan masing-masing memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin dan suara. Dengan keahlian itu, mereka menciptakan badai yang menaikkan air laut sampai ke atas bukit sehingga banyak pihak musuh yang mati. Badai itu hanya menyisakan tempat keluarga mereka ditahan, sehingga dengan mudah mereka dapat membebaskan ketiga tawanan. Sayang sekali saat akan dibebaskan, Sultan Pangaduan kena hipnotis oleh seorang gadis kecil yang sebenarnya adalah adik Raja Unggah Layang yang menyamar. Gadis kecil itu minta dikasihani dan minta dibawa ikut serta karena takut hanyut di bawah badai. Seluruh kakak Sultan Pangaduan telah berusaha melarang niatnya untuk membawa serta gadis kecil itu. Namun Sultan Pangaduan keras kepala dan tidak mendengarkan. Pada saatnya nanti, gadis kecil ini akan menuntut balas. Setelah ibu Sultan Pangaduan dibebaskan, mereka kembali ke daerah masing-masing. Ibu Sultan Pangaduan, dan kakak sepupunya pulang ke kampung dalam. Putri Sarimakah kembali ke Makkah dengan hati risau karena tahu Sultan Pangaduan telah keliru menyelamatkan musuh.
Sultan Lembak Tuah kembali ke kerajaannya dan berubah menjadi raja yang lebih dewasa dan bijaksana. Kemenakan ayah mereka juga pulang ke negeri masing-masing. Ketika Sultan Pangaduan beranjak dewasa, ia menikah dengan anak gadis dari raja negeri tetangga. Ia pun dijadikan raja di negeri tersebut. Pada saat itu, ibunda Sultan Pangaduan kembali diculik atas tipu muslihat gadis kecil yang kemarin diselamatkan dari badai di puncak bukit oleh Sultan Pangaduan. Sultan Pangaduan sangat menyesal karena tidak mendengarkan peringatan yang telah disampaikan oleh kakaknya. Namun, sesal sudah terlambat dan tidak berguna lagi. Apalagi selama ini ternyata gadis kecil itu telah meracuni Sultan Pangaduan sedikit demi sedikit sehingga kesaktiannya agak berkurang. Sultan Pangaduan terjebak dalam konflik batin antara ingin menyelamatkan ibu kandungnya yang kembali ditawan dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda. Ia juga gundah karena harus meninggalkan kerajaan dan rakyatnya. Namun, istrinya bersedia mengalah dan memberikan dukungan untuk menyelamatkan ibu mertuanya. Sang permaisuri berkata, "Tidak usah cemaskan anak yang akan lahir ini, karena setiap anak punya takdir masing-masing," ujar sang permaisuri. Singkat kata, akhirnya Sultan Pangaduan kembali berusaha membebaskan ibundanya. Sultan Lembak Tuah ikut serta karena ia bersikeras untuk membantu adiknya. Seperti yang telah diduga, Sultan Pangaduan dapat dilumpuhkan dengan mudah karena kesaktiannya telah jauh berkurang. Akhirnya, kedua raja itu, Sultan Pangaduan dan Sultan Lembak Tuah, kembali ditawan dan dirantai oleh musuh. Pada suatu malam yang terang benderang oleh purnama dan pada waktu yang telah diperhitungkan, Sultan Pangaduan menghentakkan kakinya ke bumi sehingga timbul suara menggelegar bagai petir di daerah sekitarnya. Tapi goncangan itu belum cukup untuk memutuskan rantai yang mengikat kaki Sultan Pangaduan. Goncangan itu baru pertanda bahwa anaknya telah lahir ke dunia. Nah, itu ya kisah dari Sultan Pangaduan, cerita atau dongeng dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silahkan simak dongeng atau kisah Nusantara lainnya di channel YouTube Borin Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.